Pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBK, atau ada seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang menjadikan rumahku istanaku. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Silakan Pak Cindu, apa yang mau disampaikan berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Jadi bahwa memang situasi hidup kita tidak selalu selamanya lancar ya Bu Yosi. Ya. Bahwa situasi bisa jadi memaksa kita untuk akhirnya memang harus berada di rumah. Seperti ada anjuran pemerintah untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Jadi ini memang kondisi yang bisa terjadi kapanpun kita alami, karena hidup itu tidak selalu stabil. Terutama di situasi pandemi COVID-19 yang kita alami semua ya Pak, secara global bahkan tidak hanya di Indonesia, yang memaksa kita melakukan atau berhadapan pada hal-hal yang berbeda dari apa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Jadi memang sebelumnya kita bisa bebas beraktivitas di luar rumah, dan bahkan kita akhirnya terbatasi dan kita diminta untuk lebih banyak di rumah. Awalnya kita merasa senang. Wah, nganggur, santai. Ya, semula waktu sepertinya habis. Betul. Di perjalanan, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta misalnya, atau Bandung mungkin, ada istilah tua di jalan. Ya, betul. Karena kemacetan berat yang dialami. Tetapi setelah menjalani hari demi hari, minggu demi minggu, kita mulai merasakan kebosanan, kejenuhan, dan akhirnya bisa jadi kita dikuasai dengan ledakan amarah, dan akhirnya mungkin juga berdampak, mungkin kita akhirnya menjalani hidup yang tidak produktif. Belum lagi kalau kita yang mempunyai anak-anak ya Pak, yang tadinya anak-anak bisa sekolah, bisa enjoy dengan teman-teman. Ini mereka juga dengan istilahnya ya memang kekanak-kanakan mereka ya, harus dipaksa tinggal di rumah, sekolah di rumah, nggak bisa ketemu teman. Itu juga pasti ada gejolak-gejolak gitu ya Pak. Nah, bagaimana Pak kita mengatasi keadaan situasi seperti ini Pak? Ya, jadi memang di sini kita perlu menjadikan rumah sebagai pusat kehidupan kita. Nah, benar ya. Dan tantangannya bagaimana menjadikan rumah kita sebagai istana kita, tempat yang menyenangkan, sekalipun memang ada tantangan tersendiri. Benar. Karena yang tadinya benar-benar kita itu di rumah mungkin hanya berapa jam gitu ya, ganti baju, tidur. Tapi kalau ini benar-benar ya 24 jam sehari di rumah ya Pak. Betul. Ya. Nah inilah maka langkah pertama Bu Yosi adalah kita perlu menerima hal ini sebagai fakta. Maksudnya menerima gimana Pak? Kan mau tidak mau kita terima Pak. Artinya sikap hati yang berlapang dada. Artinya ada kerelaan, kesukarelaan untuk menerima ini, berdamai dengan situasi bahwa rumah inilah yang akhirnya memang menjadi pusat kehidupan pekerjaan kita, pusat kegiatan hobi kita, pusat kegiatan belajar anak-anak kita, pusat kita untuk mempertahankan hidup adalah di rumah. Bahkan beribadah di rumah juga ya Pak? Benar. Jadi memang sebenarnya situasi yang dialami, yang terjadi adalah situasi krisis. Jadi ada perubahan drastis yang kita alami. Dan namanya krisis sesungguhnya memunculkan duka cita, kedukaan, ada keterhilangan yang kita ratapi, yang kita tangisi. Ada hal yang biasa kita nikmati, tetapi situasi membuat kita merasakan keterhilangan. Ada duka cita, ada perkaguman. Ya,
fakta inilah yang perlu kita camkan dan kita hayati. Ada fase-fase, tahap-tahap untuk bisa berduka cita dengan benar, dengan baik. Yang pertama, biasanya orang yang mengalami krisis atau keterhilangan mengalami fase menyangkal, denial dalam bahasa Inggris. Oh, enggak mungkin ini hanya mimpi, enggak mungkin ini terjadi. Ini kan cuma sehari, cuma seminggu. Pasti minggu depan atau pasti bulan depan akan normal kembali. Pasti itu optimis. Menyangkal gitu kan. Dan tidak menerima ini sebagai kenyataan. Yang kedua, fase yang umumnya orang alami marah. Kenapa ini kok terjadi? Kenapa sudah 3 minggu? Kenapa sudah 4 minggu kok tetap ini? Ini pemerintah nggak becus ini. Ini gara-gara Tuhan ini sedang menghukum saya, ini menghukum bangsa Indonesia ini, menghukum dunia ini. Tuhan itu tidak adil. Kita marah-marah. Fase yang ketiga tawar-menawar. Tuhan, kalau ini bisa kembali normal, Tuhan, bulan depan saya janji saya akan giat lagi di gereja. Tuhan, saya janji kalau situasi ekonomi membaik lagi, saya janji akan mau pelayanan Tuhan. Sampai akhirnya, kok sudah sampai minggu ke-6 nggak terjadi. Kita mulai depresi, mulai tertekan, murung, dan menjalani hidup yang gloomy ya, Pak. Mulai hidup yang kontraproduktif karena dikuasai kemurungan, kesedihan, keputusasaan, dan akhirnya kita mungkin jatuh pada perilaku-perilaku yang kontraproduktif, menyakiti diri sendiri, menyakiti suami atau istri kita, menyakiti anak-anak kita, tidak mau melakukan apapun, jadi seperti perilaku yang ini depresi, tertekan dan putus asa. Nah, inilah situasi yang kita perlu sadar ada fase-fase itu, dan kalau kita mengalami itu, janganlah satu sisi mempersalahkan diri. Memang kita sedang berduka cita. Menarik sekali, Pak, karena sebetulnya saya sadari waktu Bapak ngomong ini, saya juga sempat mengalaminya, Pak. Minggu-minggu pertama saya menyangkal, wah ini pasti cuma 2 minggu, karena kan anak-anak diliburkan sekolahnya 2 minggu, Pak, awalnya. Oh iya, pasti 2 minggu, habis itu beres. Setelah 2 minggu loh, kok diperpanjang lagi 2 minggu? Nah, saya mulai marah, Pak. Tuhan, apa-apaan ini? Gitu ya. Masa saya harus di rumah, harus sampai berapa lama ini? Gitu. Lalu benar, saya akan tawar-menawar waktu itu. Saya harus gimana? Tuhan, gimana kalau ini engkau bebaskan? Saya mau apa? Tuhan mau apa sih dari saya? Saya kehilangan kebebasan. Saya kehilangan keputusan-keputusan yang biasanya enak, bikin jadwal, saya mau pergi, ini benar-benar nggak bisa apa-apa gitu ya, Pak ya, dilumpuhkan gitu. Apa ya, Pak, yang bisa kita lakukan di dalam situasi krisis ya, yang kalau kita nggak hati-hati benar-benar bahaya nih, bisa mengarah ke depresi. Jadi memang kita perlu kembali kepada poin menerima. Artinya begini, bahwa inilah keuntungan kita kalau kita memang menjadi orang percaya. Kita mempercayai apa yang terjadi, termasuk musibah dan krisis, itu tidak kebetulan. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan Allah yang mengatasi situasi krisis, musibah, ataupun wabah dan pandemi, apapun itu. Nah, kita mempercayai Dia adalah Allah yang berjaulat. Yang kedua, bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa beritikat baik. Terlebih bagi kita yang mengasihi Dia. Maka di dalam konteks inilah, itu melandasi kita, Tuhan, aku nggak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi aku percaya Engkau mengizinkannya untuk juga mendatangkan kebaikan bagiku dan keluargaku. Amin. Sekalipun aku saat ini tidak memahami, tapi aku mau meletakkan imanku bukan pada atas apa yang kulihat di depan mata, tapi aku meletakkan rasa percaya dan imanku pada janjimu dalam firman-Mu dan pada perjalananku di masa lalu, bahwa Engkau juga Allah yang memelihara, Allah yang menjagai, Allah yang menolong di tengah gelombang kehidupanku, naik dan turunnya hidupku. Pandemi ini baru pertama ya, Pak? Ya, pertama secara bentuk wabah dunia, pandemi. Tetapi secara peristiwa krisis, ini kan bukan krisis pertama kita. Kita waktu sekolah, kita waktu remaja, kita waktu menjadi pemuda atau mahasiswa atau kita di dunia kerja, kita pasti pernah mengalami krisis dan kita melihat Allah tetap bisa hadirkan dan kita alami kehadirannya. Nah, sama
Jadi akhirnya kita berkata demikian, Tuhan, aku mau menerima situasi ini sebagai langkah iman bahwa Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bahkan bukan hanya bagiku. Lewat ini aku percaya kemuliaan-Mu sedang Engkau mau demonstrasikan lewat hidupku, lewat keluargaku untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita fokusnya bukan diri sendiri, tapi fokusnya pada kemuliaan Allah. Bagaimana Allah dipermuliakan lewat apa yang sedang kita jalani, kita saksikan kemuliaan Allah. Kita mengalami kemuliaan Allah dan kita saksikan kepada orang lain. Betapa berbahagianya kita jadi anak-anak Tuhan ya Pak. Lalu bagian kita Pak, apa yang bisa kita lakukan? Kita bersyukur, kita serahkan ke Tuhan ya. Nah maka dalam hal ini Bu Yosi, tidak apa-apa, kita jangan menyangkal itu tadi. Adalah kita sedih, nggak apa-apa, ungkapkan dulu kesedihannya. Tuhan, aku marah. Kenapa ini terjadi? Aku kecewa. Aku sudah punya planning, punya perencanaan. Ini kalau pekerjaanku jalan dengan baik, karirku dengan baik, kalau bisnisku jalan dengan baik, aku ada uang, aku bisa nabung untuk anakku, aku nabung untuk beli rumah. Padahal selama ini aku kontrak. Bukankah aku juga rajin perpuluhan Tuhan? Tapi kenapa ini terjadi Tuhan? Aku kecewa sekali. Nggak apa-apa. Jadi kita menerima, untuk menerima dengan otentik, menerima dengan sungguh-sungguh fakta ini, kita terimalah dulu bahwa kita memang berduka dan kita sampaikan duka kita ini. Boleh ya Pak? Ya, ekspresikan kemarahan, kekecewaan, kepahitan kita kepada Tuhan. Baru setelah itu kita berkata, tetapi Tuhan, aku tidak mau dikuasai dengan amarah, dengan kepahitan ini, kekecewaan ini. Dan aku mau lepaskan ke salib Yesus kekecewaan ini. Aku tidak mau dikuasai. Dan aku mau mengambil langkah iman untuk mempercayai pemeliharaanmu, mempercayai pimpinanmu, mempercayai pengendalianmu, kontrolmu Tuhan atas situasiku dan keluargaku untuk menyatakan kemuliaanmu dan sekaligus untuk membawa kebaikan bagiku dan keluargaku yang mengasihimu. Jadi ada 3 langkah. Akui dulu amarah, kekecewaan kita pada Tuhan. Yang kedua, kita serahkan amarah dan kekecewaan itu pada Tuhan. Yang ketiga, kita mau katakan, Tuhan, aku mau menerima karyamu, pertolonganmu, pendampinganmu, dan rencana kebaikanmu. Jadi 3 hal langkah praktis ini akan menolong kita untuk menerima situasi krisis yang kita alami sebagai bagian hidup kita. Wow, menarik ya Pak. Tetapi tentunya menerima saja tidak cukup untuk melanjutkan hidup yang penuh tantangan Pak. Karena di depan mata kita tetap ada kesulitan dan tantangan. Silakan Pak, apa yang bisa kita lakukan kemudian untuk melanjutkan hidup kita? Yang kedua Bu Yosi adalah beradaptasi. Jadi kita menyesuaikan dengan keterbatasan, dengan perubahan, bahkan perubahan drastis yang kita alami. Apa saja Pak yang bisa kita lakukan? Maksudnya dalam kehidupan kita yang sangat kompleks ya, yang karena pandemi ini semua terdampak. Ya, diantaranya misalnya kita beradaptasi dengan situasi belajar anak. Yang semula anak belajar memang di sekolah, kita percayakan sepenuhnya kepada guru, kita hanya membantu secukupnya saat anak mengerjakan PR di rumah. Ternyata memang akhirnya belajar dari pagi hingga siang minimal, bahkan mungkin hingga sore, sepenuhnya di rumah. Nah di dalam ini ya kita beradaptasi, kita yang nggak paham tentang dunia digital, harus belajar daring, betul. Dalam jaringan atau online, kita akhirnya harus belajar komputer. Kita harus, kalaupun kita nggak bisa, kita perlu mengundang orang lain untuk mengajari kita. Kita damping anak kita belajar. Kesibukan kita yang semula sebagian waktu banyak untuk pekerjaan, salah satu orang tua minimal sang ayah atau sang ibu kini harus full time, sepenuh waktu mendampingi anak belajar, termasuk melaporkan tugas anak ke gurunya secara online atau secara daring. Ya, ini salah satu hal adaptasi dengan situasi belajar anak. Kalau misalnya dalam hal pekerjaan, Pak? Ya, di dalam pekerjaan berarti memang akhirnya pekerjaan-pekerjaan banyak hal kita pindahkan ke rumah. Misalnya akhirnya ruang pribadi kita jadi kantor kita. Jadi meja-meja kita tata lagi supaya
mungkin kalau konteks tertentu kita pasang webcam, ya, kamera web, kamera untuk kita bisa leluasa komunikasi dengan orang lewat jaringan digital. Kemudian kita juga akhirnya mengatur jam kerja, rutinitas yang baru ya. Pak. Jadi kalau perlu ya nggak apa-apa pada jam kerja kita pakai baju formal. Iya betul. Supaya itu menolong ya. Suasana kita nggak terlalu santai. Suasana psikis kita sendiri ya Pak. Ya. Jadi memang untuk orang tertentu sangat mudah beradaptasi, tapi untuk beberapa orang nggak mudah. Tempat itu menentukan suasana hati. Betul. Rumah, ingat santai. Ingat kantor, ingat kerja. Ya. Nah sekarang kerjanya di rumah. Jadi maunya santai. Ya, jadi memang nggak mudah, tetapi kita diberi Tuhan hikmat. Ya. Diberi Tuhan kemampuan beradaptasi. Artinya kita mulai melatih kebiasaan baru, yaitu ya nggak apa-apa pada jam kerja. Mungkin misalnya mulai jam 8 sampai jam 2 siang minimal misalnya ya kita pakai baju formal supaya kita suasananya kerja kita katakan mengunci di ruangan itu misalnya. Di kantor kita tadi. Ya, kantor di dalam rumah kita. Seperti itu. Nah, menarik ya Pak ya. Jadi memang harus memikirkan ya Pak hal-hal apa yang harus kita adaptasi di dalam kondisi yang sulit ini ya. Bagaimana kalau dengan ibadah Pak? Tadi pekerjaan sudah, anak-anak sudah, ibadah juga tentunya terdampak. Ya. Gitu. Nah mungkin sebelum saya ngomong ibadah, saya teringat tentang situasi penghasilan ya Bu Yosi. Untuk beberapa orang akhirnya memang tidak semudah itu memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah. Ada orang-orang yang dirumahkan. Betul. Ya. Beberapa pekerja terpaksa dihentikan dan tidak dapat penghasilan lagi. Ya, bahkan berhenti penghasilannya. Maka di dalam hal ini, ya kita perlu terbuka untuk beradaptasi dengan mencari profesi baru, melihat peluang baru apa yang ada yang bisa menghasilkan uang secara halal. Ada orang yang bisa misalnya biasanya jadi pengemudi bis, biasanya menjadi pilot pesawat terbang, biasanya kerja di hotel yang mentereng. Akhirnya dirumahkan karena semuanya harus terhenti. Sehingga akhirnya apa? Nggak apa-apa, ya udah peluangnya apa? Oh, orang masih mau beli sayur, orang masih mau beli buah-buahan. Ya kita udah jual buah-buahan, jual sayur di pinggir jalan. Atau sekarang peluangnya apa-apa online, apa-apa daring. Ya. Dan orang juga butuh antar jemput karena untuk lebih banyak di rumah. Oke. Kita membuka jasa karena kita punya mobil, aku mau terima antar jemput barang atau benda, barang atau makanan atau kita punyanya sepeda motor. Kita menjadi ojek daring. Tidak selalu harus gabung dengan yang sudah terkenal, tapi kita bisa sebarkan informasi kepada teman-teman kita, teman-temannya punya teman supaya kita punya peluang untuk kita dipekerjakan. Jadi inilah juga bagian dari adaptasi, bagaimana bertahan, survive di tengah situasi yang krisis ini. Kita tidak kehilangan akal, tapi kita berkreasi. Maka sejalan dengan itu ya kita bisa berdoa, meminta hikmat pada Tuhan. Tuhan membukakan jalan-jalan ya Pak. Ya, kita Tuhan, Engkau sumber penghidupan kami. Berikan hikmat apa yang harus kami lakukan. Bisa kita jadikan pokok doa keluarga. Ayo anak-anak, ayo suamiku, ayo istriku, kita berdoa bersama. Justru di sini kesempatan kita untuk sehati sepikir di tengah krisis bersama dengan keluarga mengalami kehadiran dan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Nah itu langsung terkonek dengan beribadah di rumah ya Pak ya. Karena beribadah tentunya bukan hanya nyanyi-nyanyi dan dengar firman, tapi bagaimana mengalami Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi memang justru disinilah di tengah kondisi yang memaksa kita menjadikan rumah kita, istana kita, kita kembali justru kepada rancangan Tuhan. Bahwa ibadah itu pusatnya adalah keluarga. Kalau kita ingat di dalam Ulangan pasal 6 yang akrab disebut dengan kata Shema dalam tradisi orang Israel atau orang Yahudi, bahwa orang tualah yang diberi otoritas dan mandat oleh Tuhan untuk mengajarkan, untuk mengulang-ulang, menanamkan hati yang mencintai Tuhan pada anak-anaknya. Itu bukan tugas pendeta, guru sekolah minggu, pembina remaja. Mereka adalah mitra sukses. Tapi tugas dan sesungguhnya ada pada orang tua. Dan disinilah kesempatan ibadah keluarga
kita hidupkan. Kita mungkin nggak bisa ibadah daring, ibadah online, karena mungkin kita terbatas kuota data kita, jaringan internet kita lemah. Tapi disinilah kita kembali ke asal. Di mana ada firman Tuhan yang bisa kita baca, itu sudah cukup. Ya. Kita belajar firman bersama. Ya. Kita memuji Tuhan bersama. Suami, istri, anak. Dan disinilah justru kembali keluarga yang beriman, kita hidupkan di tengah krisis ini. Betul. Jadi ada istilah tertentu, blessing in disguise. Wow. Ya. Berkat yang terselubung. Dan mari kita rayakan dalam ibadah keluarga. Menghadirkan Tuhan sebagai sarana adaptasi, dan juga sekaligus sebagai sarana mengokohkan rancangan Tuhan bagi keluarga kita. Wow, menarik sekali ya Pak. Tentunya kalau kita hadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, pastinya ada kekuatan yang baru. Benar. Ya. Dan beradaptasi itu juga, Bu Yosi, itu tentang imunitas tubuh. Tentang kekebalan tubuh. Jadi kalau dulu kita olahraga, ikut klub renang, misalnya klub tenis, bulu tangkis, ya, ke pusat kebugaran, ke center. Sekarang apakah di rumah? Ya, kita beradaptasi. Olahraga di rumah. Kita misalnya badminton di halaman rumah atau di jalan yang mungkin sekarang sebenarnya di depan rumah kita. Ya, kita juga bermain-main dengan anak, olahraga bareng sambil bermain, bercanda, petak umpet, kopak kotor kalau bisa dilakukan. Kalau kita punya sekian anggota keluarga dalam satu rumah yang lompat tali bisa Pak, anak-anak senang. Iya. Termasuk ini bercocok tanam, berkebun. Bahkan berkebun pun tidak harus punya lahan yang luas. Kan sekarang berkembang pemahaman kebun vertikal. Bercocok tanam vertikal. Jadi tembok kita siasati sehingga yang pakai botol aqua. Ya, botol aqua, ya, botol minuman kemasan itu kita bisa pakai untuk menanam. Jadi kita tinggal cari benih. Jadi bercocok tanam itu bagian kita juga menikmati kehidupan. Segar, alam. Fisik bekerja, emosi juga ditenangkan. Saya ngomong-ngomong atau ngobrol-ngobrol aja udah langsung semangat Pak mendapatkan ide-ide. Selain tadi menerima dan mencatat lalu beradaptasi, apakah itu cukup Pak? Bagaimana dengan natur kita untuk terus berkembang sebagai manusia yang berakal budi ya? Betul, tepat Bu Yosi. Saya sepakat bahwa poin yang ketiga setelah kita menerima sebagai fakta, yang kedua beradaptasi, menyesuaikan diri, yang ketiga kita bertumbuh, tetap bertumbuh. Jadi kita bukan hanya bertahan kita berharap ini situasi krisis seperti ini ya hanya sesaat, ya udahlah pokoknya badai pasti berlalu begitu ya Pak. Semangat gitu kan, seringkali orang berseloroh seperti itu. Tapi justru kita tidak perlu menunggu, tapi mari kita lanjutkan kehidupan untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi di sini misalnya mari kita ikuti webinar. Webinar itu seminar lewat web. Jadi kita kalau kita diberi anugerah oleh Tuhan, punya komputer, kita punya laptop atau punya telepon cerdas atau smartphone, dan kita bisa beli kuota data, manfaatkan sebagian paling tidak untuk kita ikuti seminar-seminar lewat dunia web, webinar orang menyebutnya. Dan kita bisa pilih, ada sekian banyak seminar yang gratis. Kalau kita belum tahu, tanyakan ke teman-teman yang ada di jaring sosial kita. Dan biasanya gereja-gereja umumnya pelayanan-pelayanan tertentu itu mereka melakukan seminar-seminar yang bukan hanya seminar berkata tentang hidup iman, tapi juga peluang bisnis, tentang bagaimana mengembangkan diri. Nah itu silakan kita ikuti itu untuk mendapatkan ide-ide baru bagaimana membuka usaha, berbisnis di tengah situasi yang berubah ini, krisis yang kita alami. Atau kita membuat ikuti seminar-seminar untuk pengembangan diri, kualitas kita, keterampilan tertentu. Betul. Dari bercocok tanam mungkin juga bisa kita menghasilkan belajar ya Pak, dan menghasilkan uang. Kemudian juga ada hal-hal lain, apapun intinya ada hikmat yang kita bisa dapatkan. Maka kita telah kembali berdoa. Dan poin yang penting untuk bertumbuh dan juga untuk beradaptasi, libatkan tubuh Kristus. Betul. Ciptakan kelompok pendukung, komunitas. Komunitas. Jadi kalau kita misalnya pemimpin gereja atau pengurus gereja
Mari buatlah komunitas, berbagi ide, supaya kita tidak sendirian, tapi kita punya ketersalingan yang menguatkan, berkolaborasi untuk bisa beradaptasi dan bertumbuh di tengah krisis. Benar Pak, setuju dengan kelompok pendukung, karena tidak mungkin sebagai makhluk sosial kita sendirian bertumbuh. Ya, tapi dengan kelompok ini bertumbuh bersama. Betul, termasuk bertumbuh secara iman. Ya. Selama ini kita sapeduh sebelum situasi krisis, ya sebisanya saja. Ya, yang penting aku menjadi anggota kerja yang baik. Justru di tengah krisis ini menjadi alasan yang semakin kuat untuk kita makin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Dan disinilah pendalaman firman bisa kita ikuti juga, baik secara pribadi atau lewat komunitas, lewat dunia online yang bisa kita akses. Terakhir Pak Sindu, pesan firman Tuhan yang akan jadi penguat buat setiap kita. Saya bacakan dari Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam konteks ini, Yosua dan bangsa Israel juga menghadapi sebuah krisis, menghadapi sebuah tantangan baru untuk masuk ke negeri Kanaan. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan, firman Tuhan perlu dibaca, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan. Dan itulah menjadi sentral sukses. Amin. Dan di sanalah yang juga akan meneguhkan kita bahwa kita tidak sendirian. Sebagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel di masa lalu, Tuhan akan memimpin bangsa Israel di masa ke depan. Sebagaimana Tuhan telah memimpin kita sebelum menghadapi krisis hari ini, dan Tuhan setia, maka kita bisa mempercayai juga bahwa Tuhan juga setia di tengah masa krisis saat ini dan menghadapi tantangan ke depan. Jadi marilah untuk kita pertama mau menerima situasi krisis yang sedang kita alami, yang kedua kita beradaptasi, yang ketiga kita bertumbuh, dan mari semuanya lakukan bersama Tuhan dan jemaatnya, bersama Kristus dan tubuh Kristus. Wow, amin. Terima kasih banyak Pak Sindu untuk perbincangan kita. Saya percaya ini memberkati setiap pendengar. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menjadikan rumahku istanaku. Bagi Anda yang berminat untuk